Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Yanur Ferdiansa dari kelas 12 TAB 1. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai soal PKK yang diberikan tugas oleh guru saya, Pak Sultan. Kita lihat dulu soalnya. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian pengujian produk. Di sini saya menjawab, pengertian pengujian produk adalah merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk yang dipasarkan. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Ya, sama halnya kalau di Indonesia, semua produk harus diuji terlebih dahulu, yaitu keujian tentang halal atau haramnya, atau baik atau buruknya untuk dikonsumsi. Itu semua produk perlu diuji terlebih dahulu. Kalau sudah melewati pengujian, maka akan dapat, kalau di Indonesia akan dapat sertifikat halal dari MUI, halal terjamin. Jadi kalau orang mau membeli atau orang muslim kalau mau membeli, jadi tidak usah khawatir kalau barang itu haram atau halal, karena sudah ada sertifikat pengujiannya akan halalnya itu tadi. Makanya itulah pengertian dari pengujian produk. Yang kedua, uraikan secara singkat tiga kegunaan. Saya ulangi, uraikan secara singkat tiga kegunaan suatu perusahaan menggunakan pengujian produk. Di sini saya menjawab yaitu nomor 1, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Kedua, dapat memantau kualitas produk dari tahun ke tahun. Yang ketiga, memberi gambaran terhadap daya terima konsumen. Jadi apa sih kegunaannya dari pengujian produk? Apa sih pentingnya dari pengujian produk tadi? Itu saya tadi menjawab meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Jadi produknya ini akan hari ke hari, tahun ke tahun akan dapat meningkat, dan pelanggan atau konsumen itu akan puas. Dan yang kedua, dapat memantau kualitas produk dari tahun ke tahun. Jadi di perusahaan bisa diteliti tahun pertama produknya gimana, tahun kedua produknya gimana, atau ada peningkatan baik atau buruknya, itu dilihat dari tahun ke tahun. Itu. Dan yang ketiga, memberi gambaran terhadap daya terima konsumen. Terus soal yang ketiga, jelaskan peran pemerintah sebagai pihak yang ikut berperan dalam pengujian suatu produk. Pemerintah tuh ngapain sih? Apa sih effort usahanya pemerintah dalam ikut berperan di pengujian produk? Yaitu saya menjawab, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan dan keamanan produk. Jadi bisa kita lihat ya, kalau kita beli produk atau barang di luar sana, mesti kan ada labelnya, dan di belakang label kan ada yang namanya itu komposisi dan lain sebagainya. Ya, itu perannya pemerintah, mewajibkan semua produsen, semua perusahaan, bahwa kalau mau mengeluarkan produk, yaitu wajib perusahaan tadi juga memberikan label untuk menjelaskan barangnya itu tadi. Soal nomor 4, jelaskan 6 syarat pengujian produk hingga benar-benar aman. Jadi nggak hanya diuji aja. Jadi saya jawabnya adalah, yang pertama, pendekatan sistem. Pengujian produk harus memiliki sistem yang standar. Jadi dalam menguji suatu produk atau pengujian produk, itu perusahaan itu memakai alat-alat yang benar-benar berstandar nasional Indonesia. Jadi nggak sembarang alat-alat abal-abal atau yang lain sebagainya. Jadi alatnya ini benar-benar aman untuk melakukan pengujian produk ini tadi. Yang kedua, data normatif. Pengujian dilakukan dari waktu ke waktu. Jadi dalam melakukan pengujian, itu perusahaan memiliki datanya, atau memiliki waktunya, atau memiliki laporannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perusahaan penelitian sama untuk memastikan semua produk yang diuji dengan cara yang sama. Keempat, uji lingkungan nyata. Pengujian dilakukan oleh orang-orang yang berada di tempat produk akan dipasarkan. Jadi maksud dari uji lingkungan nyata ini tadi,
orangnya yang menguji itu benar-benar paham akan melakukan pengujian tadi, bukan sembarang orang. Selanjutnya, populasi tampil yang relevan untuk mencerminkan susunan merek dari pasar. 6. Variabel kritis kegunaan dan kualitas produk harus dipahami oleh konsumen. Dan soal terakhir, berikan contoh nama produk elektronik rumah tangga baik interior maupun eksterior yang mempunyai SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan saya menjawab yang pertama, lampu memiliki SNI. Kedua, mesin cuci memiliki SNI. Ketiga, kulkas. Keempat, televisi. Kelima, kipas angin. Itu adalah jawaban saya yang terakhir. Dan habis sudah soalnya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan atau tingkah laku. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.